Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas tentang tingkatan-tingkatan ilmu. Jadi ilmu itu tidak berada dalam satu tingkat, tapi ada berapa kemudian? Ada 6. Ada jahil murakkab, ada jahlul basit, ada wahm, ada syak, ada dhon. Ada ilmu itu sendiri. Tergantung dia mengetahui ilmu itu sebatas apa. Ketika kita mengetahui tentang sesuatu dan itu benar, Rasulullah adalah orang Arab Quraisy. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya sudah meninggal. Tidak lama kemudian ibu beliau wafat. Ini ilmu benar adanya. Ya. Beda ketika ada orang merasa tahu. Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu bukan Arab tapi Parsi. Dia merasa tahu Nabi Muhammad tidak yatim misalnya. Nabi Muhammad bersama ibunya sampai beliau menjadi nabi, menjadi rasul. Ini kan salah semua. Tapi dia merasa tahu. Inilah jahil murakkab. Jahil murakkab. Jadi merasa tahu padahal dia tidak tahu. Sebagaimana sebagian saudara-saudara kita yang dengan yakinnya, dengan pedenya mengatakan salah satu tanda cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah kita peringati maulid Nabi. Sebagai bukti bakti kita kepada ayah ibu kita yang sudah wafat adalah kita tahlilkan 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya. Merasa bahwa itu, yakin bahwa itu adalah benar, padahal salah. Jahil murakkab. Ini gunanya kita ngaji, gunanya kita belajar ilmu. Jangan sampai kita meyakini sesuatu ternyata yang kita yakini salah. Biar berkah, biar semakin dekat dengan Allah, biar semakin lancar rizki, biar semakin sehat badannya, kunjungi kuburan orang-orang soleh. Kalau bisa setahun 3 kali, kalau bisa sebulan sekali. Betul? Salah besar. Kita nggak bisa hitung entah berapa juta saudara-saudara kita kaum muslimin yang berkeyakinan seperti itu. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena kita bukan orang soleh, karena kita orang kotor, banyak dosa, perlu perantara orang-orang suci, orang-orang bertakwa, orang-orang berilmu, orang-orang baik yang sudah wafat itu kita kunjungi kuburan beliau-beliau. Ucapan ini dihancurkan oleh kuburan Nabi Ibrahim, kuburan Nabi Ismail,
kuburan Nabi Ishaq, kuburan Nabi Yakub, kuburan Nabi Musa, Yahya, Zakaria, kuburan para nabi, para rasul, ada yang ketahuan apa tidak? Enggak ada yang ketahuan. Kalau betul mendatangi kuburan orang-orang saleh, maka yang paling saleh di muka bumi siapa? Tentu para nabi, para rasul. Mestinya Allah jangan tutup kuburan mereka. Allah tutup kan? Allah bikin tidak ada satupun manusia yang tahu di mana kuburnya Nabi Ibrahim, di mana kuburnya Nabi Ismail, di mana kuburnya Nabi Ishaq, Nabi Yakub, Nabi Yahya, Zakaria. Nggak ada yang tahu. Berarti hilang dong satu kebaikan. Katanya sebuah kebaikan kalau mendekatkan diri kepada Allah lewat kuburan orang-orang saleh. Kalau Nabi mau, insya Allah beliau akan mohon kepada Allah, ya Allah tunjukkan kepada kami di mana kubur Nabi Adam, di mana kubur Nabi Nuh, di mana kubur Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nabi nggak minta seperti itu. Nggak ada riwayat Nabi minta seperti itu. Tiba-tiba hari ini ada orang soleh yang kesolehannya jauh di bawah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yakub, didatangi beramai-ramai, dikunjungi, ngantri. Ya. Padahal antum tahu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ziarah kubur tujuannya cuman ingat mati, litudzakkirul maut. Kalau cuman ingat mati, ngapain mesti ke Cirebon, Demak, Banten, Surabaya, Madura? Cari kuburan terdekat. Yang penting kuburan kaum muslimin. Kuburan kaum kafir jangan. Maka Rasul memisahkan antara kuburan kaum muslimin dengan kuburan kaum kafir. Ya, insyaallah ini sudah selesai kita bahas. Sekarang kita lanjut tentang dua macam ilmu. Dua macam ilmu. Kalau tadi tingkatannya ya, kadar tingkatannya seperti apa? Sekarang dua macam ilmu, bukan tingkatan. Yang pertama ilmu secara daruriyun, yaitu ma yakunu idrakul ma'lumi fihi daruriyan. Yang mau tidak mau, pinter atau bodoh, dulu atau sekarang dan kapanpun, orang pasti tahu. Dan pengetahuannya itu tidak harus belajar, tidak harus berdalam-dalam dalam belajar. Apa misalnya? Api itu panas, ya, es itu dingin, air itu kalau dipanaskan dalam sekian derajat menguap. Benda itu jatuhnya selalu ke bawah. Air itu mengalir, tidak diem, tidak seperti batu, tidak seperti kayu kan diem. Kalau air tidak, pasti dia ngalir, cari tempat yang lebih bawah. Ya, kalau ingin air itu tidak mengalir harus dihalangi. Beda dengan batu. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini ilmu daruriyun. Oh, berarti daruriyun itu ilmu tentang dunia. Enggak juga. Ilmu agama berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan akhirat. Ada yang tidak harus belajar, dia tahu. Tolong sebutkan. Enggak belajar, enggak tahu ayat, enggak tahu hadis, enggak punya guru agama, tapi dia tahu tentang Tuhan. Dia yakin tentang sebuah kebenaran, padahal enggak ada yang ngajarin. Apa misalnya? Tuhan itu ada. Tuhan itu ada, pencipta jagat raya alam semesta itu ada. Ini kan ilmu kan?
ilmu yang baik sekali. Yang bodoh yang mengatakan dunia jagat raya alam semesta ini terjadi dengan sendirinya, nggak ada yang menciptakan. Ini bodoh sebodoh-bodohnya. Mau profesor, mau doktor, mau apapun, mau jenius seperti apa, ketika dia mengatakan Tuhan tidak ada, jagat raya alam semesta terjadi dengan sendirinya, bodoh sebodoh-bodohnya. Dia tidak melihat, atau bisa dikatakan buta, ya. Bagaimana ada seekor ayam, ya, ayam menetas dari telur, jadilah ayam kecil. Kalau biasanya kan campur dengan induknya, maka induknya ngajak anak-anaknya yang masih kecil ini ke kebun. Induknya nyeker, matok, nyeker, matok, petok. Nah, anaknya yang kecil itu ngikutin, kan begitu teorinya. Nah, sekarang tolong pisahkan ayam yang masih kecil itu, baru netas, baru keluar dari telur. Jangan bikin dia ngelihat ayam lain, apalagi induknya sendiri. Biarkan. Kalau perlu dicampur kucing, ya. Kalau perlu dicampur kucing, ada kucing banyak di situ, dijagain, ya, biar nggak dimakan. Dia ngelihat kucing. Jangan sampai dia ngelihat ayam yang lain. Jadi ayam itu cuma dirinya, yang lainnya kucing semua. Kita tunggu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, dia ngeong-ngeong kayak kucing, apa tetap petok-petok? Tetap petok-petok. Ya, kalau nggak percaya antum, ya, nggak mungkin ngeong-ngeong. Walaupun di depannya itu belasan puluhan kucing ngeong-ngeong semua, dia tetap petok-petok. Ya, pasti ada yang ngajarin ini, pasti ada yang ngatur. Kalau nggak ada yang ngatur, dia akan ikut yang dia lihat, yaitu ngeong-ngeong. Ya, apakah dia akan ikut-ikutan kucing? Apa itu, jilat-jilatin badannya gitu? Apa nyeker-nyeker matok? Ya, tentu nyeker-nyeker matok. Dia nggak bisa keluar dari fitrah ayamnya, karena Allah ajarkan kepada ayam seperti itu. Maka yang mengatakan tidak ada yang ngatur jagat raya alam semesta ayam ini, bodoh sebodoh-bodohnya. Sangat bodoh sebodoh-bodohnya. Walaupun cerdas seperti siapa itu yang akhirnya cacat itu, tapi katanya cerdas sekali, Stephen Hawking, ya, dia kan bilang Tuhan tidak ada. Kayaknya Darwin juga pernah mengatakan seperti itu, Tuhan tidak ada. Dia bodoh sebodoh-bodohnya. Hal yang sangat sederhana ini dia tidak bisa menganalisa. Ini baru satu contoh dari sekian ribu contoh yang menunjukkan ini yang ngajarin Allah, yang memberitahu Allah. Coba bayi manusia baru lahir, ya, ngomong belum bisa, minta belum bisa, bahasa apapun dia nggak tahu, nggak ada yang bisa dia lakukan. Begitu disodori ASI ibunya, ya, dia bisa menghisap apa tidak? Diajari ngisap sama ibunya. Nah, cara ngisap gini, ya, diajarin apa tidak? Tidak. Padahal hari pertama dia di dunia, nggak ada yang ngajarin waktu dia di perut ibunya, kecuali Allah tentunya. Ya, begitu disodori puting ibunya itu, dia bisa menghisap. Begini lalu bilang Allah tidak ada, Tuhan tidak ada, bodoh sekali. Tentu Allah yang ngajarin dia untuk menghisap ASI ibunya itu, ya, dan lain-lain banyak sekali. Para ilmuwan, saya kira ada itu bernama
waktu itu sempat ramai, Harun Yahya kalau tidak salah. Itu beliau banyak membuat video-video bagaimana tentang lebah, kok sama semua itu ya, sekian derajat itu bikin lubang itu. Siapa yang ngajarin kalau bukan Allah Rabbul Alamin? Kalau mengatakan Tuhan tidak ada, hancur jagat raya alam semesta ini, hancur. Nggak mungkin bisa berjalan, beredar dengan sendiri-sendiri. Semuanya diatur oleh Allah. Ya. Bahkan seandainya Allah ngantuk sekejap, ya. Jadi Allah tetap ada nih, Tuhan tetap ada. Tapi sedetik, 2 detik ngantuk. Lalu tertidur mungkin 2 detik, 3 detik, habis itu terbangun lagi. Apa yang terjadi? Hancur. Ini ucapan jawaban Allah kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa bertanya, apakah engkau tidur ya Allah? Nah, maka Allah perintahkan Nabi Musa untuk menggenggam 2 telur sambil duduk, terus digenggam, terus sejam, 2 jam, 5 jam, 10 jam, ya, entah jam keberapa, mungkin 10 jam, 11 jam, 12 jam. Tiba-tiba Nabi Musa tidak kuat menahan kantuk, ya, terlelap, akhirnya jatuh itu telur, pecah. Kata Allah, begitulah seandainya aku terlelap walau sedetik, 2 detik, hancur jagat raya alam semesta ini. Semuanya diatur oleh Allah, dijaga oleh Allah, supaya planet-planet itu tidak bertabrakan, supaya ini begini, ini begitu, semuanya diatur. Maka akan tiba masanya nanti hancur-hancuran. Dan itu juga bukan karena Allah biarkan, tapi Allah bikin mereka hancur sesuai dengan kehendak Allah. Ini ilmu daruri, ilmu yang insya Allah pasti diketahui walaupun tidak belajar. Jadi bukan cuman masalah dunia, masalah agama juga, masalah tentang Tuhan juga ada fitrah. Tapi ini belum cukup untuk menyelamatkan dia dari kekekalan di neraka. Belum cukup. Saya yakin Tuhan itu ada. Apakah mentang-mentang dengan keyakinan ini dia selamat dari kekekalan di neraka? Tidak. Belum cukup. Termasuk meyakini bahwa Allah itu ada di atas. Ini ilmu daruri. Tanpa ayat, tanpa hadis, tanpa belajar, secara fitrah manusia mengakui Allah ada di atas. Dirusak oleh firqah-firqah itu. Dirusak oleh orang-orang yang belajar agama tapi belajarnya ngawur, ngarang, acak-acakan, tidak pakai sanad, tidak pakai manhaj. Kalau pakai sanad, ya sampai kepada Nabi, para rasul, para sahabat. Mana ada Nabi, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in yang mengatakan Allah tidak di atas? Mana ada? Enggak ada. Kalau pakai sanad, sanad mereka mungkin cuman sampai Abu Ali Al-Jubba'i, mungkin sampai kepada Jaham bin Safwan, mungkin hanya sampai kepada Ja'ad bin Dirham, mungkin hanya sampai kepada Ja'ad Ibnu Abi Du'ad, tidak sampai kepada Nabi dan para sahabat. Maka mereka mengatakan Allah tidak di atas, juga tidak di bawah. Allah ya di mana-mana. Allah tidak bersemayam di atas arsy. Adapun ilmu mereka sampai sanadnya sampai kepada Nabi dan para sahabat, tentu akan mendapati Rasul dan para sahabat meyakini Allah ada di atas
sebagaimana fitrah manusia. Barangkali orang tua antum, kakek nenek antum, buyut antum di kampung sering mengatakan, ya sudah, kita serahkan kepada yang di atas. Kita serahkan kepada yang di atas. Ini kalimat yang hak, padahal dia nggak belajar. Kenapa? Karena meyakini Allah ada di atas, ilmu doruri, otomatis. Antum kerja di sebuah perusahaan, sudah digaji sebulan 10 juta misalnya, 15 juta misalnya, untuk menandatangani proyek yang sudah goal, misalnya ya, bagian itu antum. Nah, sudah digaji 10 juta, 15 juta. Nah, setiap kali antum nandatanganin proyek, yang punya proyek itu ngasih amplop ke antum. Ya, nggak usah pakai ayat, nggak usah pakai hadis, nggak usah pakai pendapat ulama. Ya. Antum terima amplop itu terang-terangan apa diem-diem? Pasti diem-diem. Pasti diem-diem. Kalau antum yakin bahwa itu halal, itu boleh, ini nggak ada hubungannya dengan proyek diterima atau tidak, kan memang sudah masuk speknya, ya, memang ini barangnya asli semua dan seterusnya. Ngapain saya malu? Saya bilang ke atasan saya bilang ke semua orang, nih, dari proyek ini saya dapat amplop nih, sekali proyek 50 juta misalnya. Berani ngomong-ngomong? Insya Allah nggak berani. Nggak usah pakai ayat, nggak usah pakai hadis. Itu ilmu doruri, ilmu yang kita bisa tahu walaupun tanpa belajar. Ya. Nah, disinilah Nabi pernah mengatakan, istafti qalbak. Mintalah fatwa kepada hatimu. Ayo nanya ke hatimu. Hati nggak mungkin bisa bohong. Yang bisa bohong itu mulut, tulisan, ya, WA, SMS, ya, itu bisa bohong. Hati nggak mungkin bisa bohong. Istafti qalbak, tanyakan kepada hatimu. Minta fatwa kepada hatimu. Benar apa salah? Pasti jujur hatinya. Salah, walaupun tanpa ayat, tanpa hadis, tanpa belajar. Maka orang-orang bule yang jujur, orang-orang Jepang yang jujur, orang-orang Hindu, Buddha yang jujur, nolak itu. Padahal mereka nggak tahu ayat, nggak tahu hadis. Inilah ilmu doruri. Maka antum jangan salah faham terhadap ucapan Nabi, istafti qalbak. Apapun pakai hadis itu. Mentahlilkan kematian itu benar apa salah ya? Ayo kita tanya kepada hati kita masing-masing. Ya, merayakan Maulid Nabi itu benar apa salah? Mari kita tanyakan kepada hati kita masing-masing. Orang yang dibaca ayat, yang dibaca zikir, wirid, tasbih, tahmid, tahlil, tanyakan kepada hati kita masing-masing. Yang nggak ada jawaban. Jawabannya menipu. Bukan itu. Ini ibadah mahdhah, gaib, nggak bisa nanya ke hati, harus nanya ke Rasulullah SAW dan para sahabat. Rasul dan para sahabat mencontohkan apa tidak? Mentahlilkan kematian, merayakan Maulid Nabi. Kalau tidak boleh kita lakukan. Istafti qalbak, bertanyalah kepada hatimu. Ini khusus sesuatu yang di luar ibadah mahdhah. Ya, kita lagi makan enak dengan anak istri di restoran, kita tahu ibu kita kelaparan di kampung,
Udah nggak usah pakai ayat dulu, nggak usah pakai hadis. Tanyakan kepada hatimu, itu baik apa tidak. Kita bisa ngirim uang ke ibu ke kampung, tapi kita pura-pura nggak tahu. Boro-boro kita ngirim, ya, malah sibuk bersenang-senang dengan anak istri, teman-teman. Udah nggak usah pakai ayat, nggak usah pakai hadis. Tanyakan kepada hatimu. Ya. Ini kan pernah diusulkan oleh seorang anak muda terhadap tokoh Asy'ariyah Al-Juwaini. Ketika dengan ayat-ayatnya, hadis-hadisnya dan seterusnya, dengan hujahnya, dia mengatakan Allah tidak di atas, Allah tidak di kiri, Allah tidak di kanan, Allah itu di mana-mana. Seorang anak muda Al-Hamdani mengusulkan, ya Syekh, coba untuk sementara jangan pakai ayat dulu, jangan pakai hadis dulu. Tolong dengan hati Anda, dengan perasaan Anda, dengan fitrah Anda, bayangkan kalau Allah itu tidak di atas. Bayangkan Allah sedang ada di pojokan sana, sedang ada di sebelah situ. Tolong bayangkan. Rupanya Al-Juwaini ini tokoh sesat, tapi jujur. Jujur. Menanggapi usulan anak muda bernama Hamdani ini, beliau jujur. Beliau kebingungan, beliau diam lama. Bingung, gelisah. Karena jujur, nggak bisa membayangkan Allah tidak di atas. Membayangkan Allah itu di belakang kita, di kiri kanan kita, tentu tidak sanggup. Dengan fitrahnya, dengan akal yang sederhana, pasti semua orang meyakini Allah itu ada di atas. Inilah ilmu doruri, ya. Zina haram, memperkosa haram, berjudi, korupsi, berbohong, membunuh haram. Ini semua tahu walaupun nggak kenal ayat, nggak kenal hadis. Itulah ilmu doruri. Oleh karena itu, jangan terlalu menghabiskan waktu untuk membahas ilmu doruri ini. Orang pasti tahu kok. Ngapain ngabis-ngabisin waktu? Habiskan waktu untuk mempelajari. Kalau kita di Mekah seminggu, itu umrohnya cukup sekali, apa boleh 2 kali, 3 kali? Nggak mungkin ada yang bisa jawab. Hati siapapun nggak mungkin ada yang bisa jawab ini. Ini dipelajari. Dulu Rasul dan para sahabat ketika seminggu di Mekah, umrohnya sekali apa berkali-kali. Ketika niat mau ihram, lalu sudah melewati mikot, bolehkah belum pakai pakaian ihram? Nggak mungkin ada hati yang bisa menjawab pertanyaan itu. Harus dengan Rasul dan para sahabat. Pernahkah Rasul dan para sahabat melewati mikot belum pakai pakaian ihram? Seperti waktu itu pernah kita bahas, ya. Dari Jakarta mendarat di Jeddah. Padahal dari Jakarta mendarat di Jeddah sudah melewati mikot apa belum? Sudah apa belum? Sudah. Kira-kira sejam atau setengah jam sebelum mendarat itu sudah melewati mikot. Maka pilot kan biasanya ngumumin sejam sebelum melewati mikot, diumumkan agar siap-siap pakai pakaian ihram bagi laki-laki. Bagi wanita ya siap-siap membuka cadar kalau yang selama ini pakai cadar. Ini tidak. Karena apa? Karena dari Jeddah nggak langsung ke Mekah untuk umrah, tapi ke Madinah dulu. Kan berat ke Madinah beberapa hari pakai pakaian ihram, maka dalilnya diakali, ya. Udah kita niat umrohnya nanti dari Madinah. Jadi dari Jakarta, dari Cengkareng jangan niat umroh dulu, ya. Ini kemarin-kemarin nyari travel, kemarin-kemarin bayar ke travel, niatnya apa coba? Ya, ini dibohongi. Udah niatnya nanti di Madinah.
Ya. Oh, berarti dari Cengkareng niatnya mau bisnis, niatnya mau ada urusan sama orang Madinah. Tentu bohong semua ini, membohongi diri. Nah, itu yang kita pelajari. Nggak belajar nggak mungkin bisa. Kalau zina haram, memperkosa haram, korupsi, membunuh, berjudi, merampok haram, nggak usah belajar juga tahu. Jangan terlalu menghabiskan waktu. Ya. Dan beresiko, ya. Orang yang berdakwah, saudara-saudara, jangan berzina, jangan berjudi, jangan minum khamar. Mari kita berbakti kepada orang tua, mari kita banyak membantu sesama. Ada yang marah nggak dakwah seperti itu? Ada yang tersinggung nggak? Ada yang marah? Ada yang tersinggung? Nggak ada. Nggak ada. Ya, nggak ada yang tersinggung. Orang semuanya sependapat. Ya. Mereka akan tersinggung kalau kita berdakwah menyampaikan sunnah Nabi. Saudara-saudara, itu bid'ah. Yang sunnah ini, saudara-saudara, membaca Shadaqallahul Adzim setelah selesai membaca Al-Quran, nggak ada contoh dari Nabi. Padahal itu ibadah. Ibadah yang nggak ada contoh dari Nabi namanya bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ada yang marah nggak? Ada yang marah nggak? Banyak yang marah. Ya. Saudara-saudara, tidak boleh kita safar dalam berziarah. Ziarah ini ibadah. Ibadah tidak boleh dengan safar. Mau ziarah, mau sholat, mau baca Al-Quran, mau itikaf, ini semua ibadah. Tidak boleh pakai safar, kecuali menuju 3 masjid. Kalau 3 masjid ini, ibadah di 3 masjid ini, sholat di Masjid Nabawi, atau itikaf di Masjidil Aqsa, atau sholat di Masjidil Haram, boleh kita persiapkan perjalanan. Di luar 3 masjid itu tidak boleh, haram. Kita kunjungi dengan niat ibadah. Ada yang marah? Banyak. Beresiko memang berdakwah sunnah, tapi nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Maka du'atus salaf harus siap dicaci, siap dimaki, siap dihujat, bahkan mungkin siap dibunuh. Ya, dan itu sudah terjadi. Sudah banyak ustaz-ustaz kita yang dicaci maki, yang diusir, yang mau dibunuh. Sampai dibunuh saya kira belum, ya. Tidak tertutup kemungkinan. Tapi ya mau nggak mau, kaqabdil jamrah, mengamalkan sunnah Nabi, menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham, mendakwahkan sunnah di akhir zaman, itu seperti memegang bara api. Kalau terus ya panas. Kalau pengen nggak panas ya dilepas, berarti nggak dakwah lagi, nggak menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham lagi. Ya, yaitu ilmu doruri. Yang kedua setelah ilmu doruri adalah ilmu nadori. Nah, ini kebalikannya. Kalau ilmu doruri nggak pakai ayat, nggak pakai hadis, pasti tahu. Pakai ayat, pakai hadis untuk lebih yakin. Kan kita semua sudah tahu. Kalau insya Allah banyak yang tahu lah, walaupun orang-orang kampung. Berapa pinjamnya? 100.000 atau 1 juta. Berapa nanti saya mengembalikan? 1,2 ya. Insya Allah bisik-bisik. Insya Allah bisik-bisik, malu. Kan mereka tahu ini bunga, ini riba. Ya, mereka nggak tahu kata-kata riba, minimal mereka tahu ini dosa, ini nggak baik, ini nggak benar. Orang sedang butuh pertolongan, bukannya ditolong,
malah nyari kesempatan, nyari keuntungan. Ya. Lalu datang ayat, datang hadis. Untuk apa? Untuk membuat kita semakin jauh dari riba. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa riba itu bukan satu jenis, tapi ada 60-an jenis, banyak sekali. Ada yang dosanya besar sekali, ada yang sedang, ada yang kecil, ada yang paling kecil. Apa dosa riba terkecil kata Nabi? Kayatir rajulu ummahu, seperti anak yang menzinai ibunya. Itu dosa riba terkecil kata Nabi. Semakin jauh kita dari riba, semakin jauh kita dari riba, berkat sabda Nabi itu. Ya. Orang yang sudah tahu kalau riba itu haram, tapi dia nekat terus makan riba, bermain riba, kasabnya, usahanya riba, lalu mati, maka ketika nanti Allah bangkitkan dari dia dari alam kubur, Allah apakan? Allah tantang perang. Ya. Umumkan perang kepada orang yang masih makan riba, usaha riba, ketika dia sudah tahu bahwa riba itu haram. Ya. Khud min silahik, ambil senjatamu, mari kita perang. Bayangkan, baru dibangunkan dari tidurnya, dari tidur panjangnya, dari matinya, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada pakaian, tiba-tiba ditantang, diajak perang. Dan yang ngajak perang gak tanggung-tanggung, Allah Rabbul Alamin. Kayak apa rasanya? Kayak apa takutnya? Nah, mendengar sabda Nabi ini, semakin takut lagi kita meninggalkan riba, semakin takut kita meneruskan ribanya. Begitu. Ya. Bukan berarti ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi nggak perlu karena kita udah tahu itu, enggak, tetap perlu, ya, untuk lebih menyemangati kita untuk semakin jauh dari berbagai macam maksiat. Ya. Hanya tadi, jangan menghabiskan waktu, sementara ada yang lebih penting lagi malah kita lupakan atau pura-pura lupa. Ya, yang kedua, an-nadhari, ilmu secara nadhari. Nadhar apa? Nadhara yanduru, melihat. Ya. Maka seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang wanita, Nabi menyuruh nadhar, untuk melihat fisik wanita itu seperti apa. Jangan sampai sudah menikah lalu menyesal. Ya. Melihat dalil-dalil, melihat ayat-ayat, melihat sabda Nabi, akhirnya disimpulkan. Ma yahtaju ila nadharin wastidlalin, ilmu yang butuh istidlal, butuh istimbat, butuh melihat dalil-dalil, butuh melihat ayat, hadis, bagaimana pemahaman para sahabat. Setelah itu baru kita tahu, oh wajib, oh haram, oh mustahab, oh makruh, dan seterusnya. Ya. Ada seorang yang sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus tanpa berhenti sejenak, tanpa tumakninah istilahnya. Nabi ada di situ. Selesai sholat, dia mendatangi Nabi, Assalamualaikum. Nabi menjawab, Waalaikumsalam.
Lalu Nabi mengatakan, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salat lagi, kamu belum salat. Artinya tidak sah. Tidak sah salat tanpa tumakninah. Berhenti walaupun mungkin 2 detik atau mungkin 2 detik kurang. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, walaupun sebentar sekali tapi tumakninah, insya Allah sah. Orang ini tidak, Allahu Akbar, sami ibaratnya seperti ayam mau mematok makanan. Ayam mematok makanan kan nggak mungkin ada tumakninahnya, ya, tok kan nggak mungkin, ya, pasti begitu, tok tok, nggak ada berhentinya. Tidak sah. Shalli fa innaka lam tusalli. Ya, lalu orang ini sholat lagi, karena Nabi belum ngasih tahu, dia sholatnya persis seperti itu, nggak beda, tanpa tumakninah sedikit pun. Selesai sholat, datang lagi kepada Nabi, "Assalamualaikum." Nabi jawab, "Waalaikumsalam." Nabi mengatakan, "Shalli fa innaka lam tusalli." Sholatlah lagi, kamu belum sholat. Kemudian sholat lagi, seperti itu lagi, 3 kali. Selesai, memberi salam lagi, "Assalamualaikum." Nabi jawab, "Waalaikumsalam." "Shalli fa innaka lam tusalli." Kamu belum sholat. Sholat lagi, dijawab, "Aku tidak bisa sholat kecuali seperti itu." Lalu Nabi ajari dari takbir, kemudian berdiri, kemudian ruku, kemudian i'tidal, semuanya dengan tumakninah. Dari hadis ini ada nadhar, ada pandangan, ada penglihatan, ada istidlal, ada istinbat oleh para ulama yang kemudian disimpulkan. 1, salat wajib tumakninah. Tumakninah dalam sholat itu wajib, bahkan rukun. Kalau tidak tumakninah, tidak sah. Ya, beda dengan baca ayat-ayat pendek setelah Al-Fatihah, baca Subhana Rabbiyal A'la, baca Subhana Rabbiyal Azim. Wajib apa tidak? Wajib apa tidak? Tidak. Tidak dibaca, tetap sah insya Allah. Kalau tumakninah bukan wajib lagi, ya, rukun. Rukun itu kalau tidak dilakukan maka tidak sah, batal, ya. Seperti rukun nikah harus ada wali. Ini kok nggak ada wali, ya nggak sah, ya. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.